dan berjumpa di tempat yang sangat kita cintai. Buktinya Anda kerasan dengan segala problematika yang ada di dalamnya. Karena memang hidup itu kan sebenarnya ya cuma dua. Kalau nggak suka ya duka. Kalau suka kita bersyukur, kalau duka kita bersabar. Itu saja. Sabar terus. Sabar itu bagus. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Jadi sebenarnya nggak ada satu manusia pun yang nggak diuji oleh Allah. Cuman bentuknya beda-beda, dok. Saya diuji, Anda diuji. Semuanya diuji. Presiden diuji, rakyat diuji. Pejabat diuji, rakyat diuji. Nggak ada satu manusia pun yang lepas dari ujian. Cuman bentuknya beda-beda. Pedagang diuji. Apa ujian pedagang itu? Rapayu. Persaingan dengan pedagang yang lain. Mbuh dodol apa wae? Ya bakul tumbar ki ya saingane karo bakul tumbar. Penjual ikan ya saingannya dengan penjual ikan. Penjual empal saingannya dengan penjual empal. Penjual empal brewok saingannya dengan empal brewok. Jadi ya lah biasanya kalau orang itu nggak bisa bersabar, itu penyakitnya apa? Hasud. Kamu tahu hasud itu apa? Iri, dengki. Hasad, hasud. Biasanya orang itu kalau kalah bersaing sesama kompetitor, yang terjadi adalah hasud. Padahal hasud ini penyakit hati. Orang kalau terkena penyakit hasud ini, mohon maaf, dia nggak akan bisa berkembang. Nggak bisa berkembang. Yang biasa hasud itu sesama profesi, dia aja. Makanya saya sering bilang, dalang itu ya musuhnya dalang, guru itu ya musuhnya guru, ustadz musuhnya ustadz. Mbak Elsi musuhnya ya Elsi. Nggak mungkin kok Elsi musuhi ustadz tuh nggak mungkin. Lah hubungannya apa? Wong pasare beda. Maka kemudian memunculkan penyakit. Kiai yang diuji son bosok, iki uji lagi. Kalau ini bukan masalah hasud, tapi masalah profesionalisme. Mosok son pengajian kalah karo son rum gila. Son rume wena, son pengajian ngangung-ngangung. Atau saya curiga jangan-jangan tukang sonnya tamu rum. Nah, bisa jadi. Jadi kalau orang tidak bisa bersabar ketika dia duka, maka munculnya adalah hasud. Iri dengan rezeki orang lain, iri dengan eksistensi orang lain, iri dengan keberhasilan orang lain, iri dengan kekayaan orang lain, iri dengan kemapanan orang lain. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang melihatnya itu lebihnya orang lain melihat kekurangan diri sendiri. Kok kain duwe mobil aku durung, kok kain duwe omah saya belum, kok dia tamunya banyak saya sedikit, kok dia tipnya banyak saya sedikit. Ini menimbulkan kalau dia tidak bisa bersyukur atas suka dan dukanya, kalau dia tidak bisa bersyukur atas sukanya dan tidak bersabar atas dukanya, maka munculnya adalah hasud. Kalau saya enggak, dok, tak kasih resepnya. Kayak sing mburu cangkeme kemruwek kayak ngopo to kayak gitu. Oh, lagi mapake bokong. Jadi ya ujiannya wong ki ya dewe-dewe ki mau ujiane ki ya cangkem kemruwek. Jadi gini, konsepnya begini. Kenapa Allah sampaikan dalam Al-Qur'an itu la in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur tak tambah. Termasuk syukur itu adalah senang dengan anugerah. Baik anugerah yang diberikan kepada kita
maupun anugerah yang diberikan kepada orang lain. Contoh begini, kok ada temanmu mendapatkan rezeki kamu senang, maka rezekinya akan nular. Kok teman kamu dikasih kekayaan kamu ikut senang, maka kekayaannya akan nular. Logika sederhananya begini, yang dikasih orang lain saja dia senang, apalagi kalau saya kasih sendiri. Tapi sebaliknya, kok ada orang lain punya kekayaan, punya kebahagiaan, kamu hasut, kamu nggak akan dikasih sama Allah. Yang dikasih yang lain saja dia bergaya, apalagi kalau saya kasih sendiri. Sing mburi cangkeme kae lho. Yang belakang kalau ngomong aja pergi aja, nggak usah di situ, aku ngaji mbak yuk, malah cerewet bae sing mburi kayak gitu. Yang belakang tak santet meteng loh iki sing mbak-mbake wanteng kok sing mburi malah wewet wae. Jadi kalau kehujanan memang ini bukan jatahmu ngaji, ini jatah mbak-mbak. Kowe pengen nonton mbak-mbak wae kowe rumah. Jadi kalau orang lain senang kamu ikut senang, maka Allah akan memberikan kesenangan sama kamu. Tapi kalau orang lain senang kamu sedih, Allah akan memberikan kesedihan sama kamu. Jadi jangan ngiri dong, wong tertakar kok. Jatahmu piro ki wis ana, jatah saya berapa wis ana. Lah, makanya di situ kemudian berlaku undang-undang begini, yang merasa mendapat banyak nggak usah bergaya, yang merasa mendapatkan sedikit jangan susah. Yo, rodanya kan jelas, kalau nggak di atas ya di bawah. Problemnya satu saja, kalau Anda di atas tidak hati-hati, siap Anda jatuh ke bawah. Kalau Anda di bawah tapi Anda bersyukur, siap-siap naik ke atas. Padahal untuk mempertahankan sesuatu di atas itu lebih susah daripada orang naik dari bawah ke atas. Tak kasih contoh, saya itu kan suka sepedaan. Saya itu lebih nyaman ketika jalurnya itu nanjak daripada nurun, karena potensi jatuhnya itu justru ketika nurun. Kalau nanjak malah enggak loh, soalnya hati-hati. Kalau dari atas turun itu kan buanter. Contoh lagi begini, potensi kecelakaan di jalan raya itu justru lebih besar ketika jalan itu sepi dibandingkan ramai. Karena kalau sepi, kayak di tol umpamanya sepi, itu kita terjebak dengan kenyamanan. Wah nyaman, ana sapa-sapa digas sak banter-banter bus gitu. Ya Pak dan Ramil ya. Kaget tenan. Oh gampang, ada ambulan kok. Kalau kamu kaget tuh berarti bersyukur masih punya jantung. Kalau nggak kaget jangan-jangan nggak punya jantung. Apa bedanya Pak Rudi sama pisang? Kalau pisang itu jantungnya di bawah, pisangnya di atas. Kalau Pak Rudi jantungnya di atas, pisangnya di bawah. Jadi kalau jalannya itu sepi, potensi kecelakaannya itu lebih besar. Karena apa? Kita merasa nyaman banget. Wah sepi, banter. Tapi kalau dalam keadaan macet kayak di Malioboro itu malah kecil potensi kecelakaan. Karena apa? Orang hati-hati. Lah, orang itu kalau dikasih zona nyaman terus, itu biasanya potensi jatuhnya itu lebih besar. Kalau dia tidak hati-hati. Saya itu naik sepeda ke atas sampai Wangon itu, yang bawahnya Merapi itu sama sekali nggak jatuh Pak. Padahal naiknya itu elevasinya itu sampai 13-14. Pelan-pelan waton iso nanjak dipancar. Pelan-pelan. Tapi begitu dari atas turun ke bawah, jatuh saya. Karena terlalu nyaman. Wah orang dipancar yang gelundung dewi. Lah. Maka disitulah kemudian berlaku undang-undang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya nggak bisa kita lepas dari ujian dong. Lah, cara menyikapinya adalah kembali ke masalah awal tadi. Kalau dikasih suka ya bersyukur,
dikasih duka, bersabar. Syukurmu itu begini, ya Allah, saya senang Engkau memberikan rezeki kepada saya, tapi jangan sampai dengan pemberian ini ya Allah aku jauh dari kamu. Sama halnya ketika Anda diuji nggak punya apa-apa, ya Allah jadikanlah hambamu bersabar sehingga dengan ujian ketidakenakan darimu itu menjadikan saya tetap kembali ke jalan. Maka hakikat taubat itu adalah ar-ruju. At-taubat itu maknanya rujuk. Rujuk itu artinya apa? Kembali. Lah, kembali. Mungkin selama ini jalan kita gelap karena terlalu gelap. Kita nabrak-nabrak. Mau jadi peteng toh? Kalau orang dalam keadaan gelap itu mesti nabrak dong. Makanya kenapa Nabi itu kemudian akhrajan nas minadz-dzulumati ilan nur, yang mengeluarkan dari manusia dari kegelapan kepada cahaya. Nah, kita itu ngaji seperti ini dalam rangka menerangi kegelapan yang berhari-hari kita lakukan, golek lampu. Karena kalau orang itu berada di dalam kegelapan terus, yang terjadi apa? Nabrak-nabrak. Makanya supaya tidak terlalu nabrak, kita butuh lampu. Minadz-dzulumati ilan nur. Orang kalau dalam keadaan gelap itu biasanya nyari terang. Yang paling celaka itu orang sekarang malah nggak seneng terang, senengannya malah gelapan. Makanya kalau di room biasanya lampunya diurutke pada pateni. Bener nggak? Kalau di room lampunya terang apa gelap? Gelap. Wis padang kok malah mau pateni. Ayo. Pertanyaannya kemudian, ngirit matamu ngirit dulu. Bukan ngirit supaya ra konangan. Nah, orang itu ketika berada pada kegelapan, katakanlah gelap ini kamu anggap dosa gitu aja. Dzulumat ini maknanya dosa. Makanya ketika ilan nur itu maknanya tobat. Tobat itu artinya ar-rujuk. Rujuk itu artinya kembali. Maka kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu artinya apa? Ya karena saya merasa bahwa hidup saya ini selamanya diawasi oleh Allah. Makanya begitu kita terlalu jauh dari Allah harus kembali ke syahadat. Kembali ke syahadat. Rujuk balik. Ya Allah, mbok kula ampun peteng terus tuh. Karena potensi peteng itu mesti nabrak-nabrak, semuanya ditabrak, aturan ditabrak, perintah larangan Allah ditabrak. Di situ kita butuh cahaya. Kayak sing mburi cangkeme ngopo to, Cah? Kowe iki urusanku orang mbak-mbak, kowe lara daripada cerepke mulya wae. Mulya. Aku iki sing penting mbak-mbak ini jero iki lho. Awakmu krungu ya alhamdulillah ora ya wis salah nang tukang sone iki lho. Tapi aja bengok-bengok. Kowe ra bengok wis ra krungu apa meneh kowe bengok gitu. Wis nikmatono wae. Kowe lara ndelok aku minimal ndelok bokonge mbak-mbak iki lho. Malah bengok-bengok wae. Malah ganggu. Oh, daripada Pak Dan Ramil takon mudun lho iku. Oh, RW ini kira RW ini. Pak RW ini Pak RW. Oh, Sarjono iki malah ngumpul mbak-mbak. Ayo John. Dadi ngalali ngomong apa to aku mau. Sing mburi menengo cangkemmu tak sowanet tenan kowe. Ora ngurusi wae. Engko ngono kuwi nganu. Ning YouTube dipotong. Gus Miftah ngamuk, merasa pengajiannya tidak dihargai, cangkemnya cangkem. Padahal saya ngaji ning SMA. Lah mas-mas SMA ki nguyuh, ada 3-4 orang ke kamar mandi. Framingnya di media apa? Gus Miftah pengajian ditinggalkan jamaahnya. Wah, padahal nguyuh gitu loh. Maksudnya aku ngelarang wong nguyuh gitu loh. Masa ya nguyuh mereka tak delok, kowe keblek apa? Nggih, buktine apa? Ah, masa yang ngono. Ngene iki kok sing dipotong Gus Miftah ngamuk jamaah rame. Wis bosok. Pokoknya apa-apa salah. Pokoknya ya, makanya saya kemarin nulis di tweet apa?
Saya sebenarnya kasihan terhadap komentar-komentar, terutama komentar buruk di postingan saya maupun di postingan orang lain. Kenapa saya kasihan sama mereka? Repot-repot mereka nulis komentar tapi tidak pernah saya baca. Untuk itu saya minta maaf. Tapi yakinlah walaupun komentarmu tidak saya baca, pasti dibaca oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi orang-orang itu kalau harus menghancurkan saya dengan komentar-komentar tak guyu. Ya rata tak waca kok. Orang men gawean ya nduk. Mulane kula dikomentari wong santai wae. Skip saja. Apa meneh kaya Pak Rudi ngono. Rudi gemuk. Aja mau batin Rud. Ya mangke nyatane gemuk Rud. Jadi gitu. Kembali kepada cahaya. Kembali kepada cahaya. Kenapa kita harus kembali kepada cahaya? Kamu harus yakin dong. Yakinnya di mana? Bahwa pintu itu selalu terbuka. Makanya ini dalam surat Al-Furqan tuh ada ayat bagus banget. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila sholihan. Wa amila amalan sholihan. Faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Jadi kecuali orang-orang yang bertaubat. Tapi nek kula tobat balenine pripun? Ya kalau kamu tidak bosan dengan maksiatmu, jangan bosan dengan taubatmu. Yang menjadi masalah itu adalah nggak berhenti maksiat tapi capek tobat. Illa man taba wa amila amalan sholihan. Kecuali bagi mereka yang mau bertobat. Bengi maksiat isuk tobat. Bengi maksiat meneh isuk tobat meneh. Pak, Allah ciptakan surga untuk para pendosa. Para pendosa yang mau bertaubat. Sementara Allah ciptakan neraka untuk pendosa yang tidak mau bertaubat. Jadi apapun profesinya termasuk LC itu berpotensi masuk surga, termasuk Lala. Saya doakan Lala masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian ini. Jadi kalau bertanya pada saya, apakah LC bisa masuk surga? Jawabannya bisa. Saya ulangi dok. Allah menciptakan surga dan neraka sama-sama untuk para pendosa. Allah ciptakan surga untuk pendosa yang mau bertaubat, sementara Allah ciptakan neraka untuk pendosa yang tidak mau bertaubat. Siapapun itu, mau LC, mau tukang ngaji, mau petani, mau pegawai negeri, semuanya berpotensi masuk surga, termasuk Lala. Amin lah, malah mendelik ya aku. Jangan kecil hati lah. Potensi surga kita sama. Nggak ada yang nggak berhak masuk surga, kecuali bagi yang nggak mau. Ada nggak yang tidak mau masuk surga? Ada. Siapa? Yang tidak mau bertobat. Taubat didik lah. Neng LC yo, neng Rome kadang-kadang nyanyi sama tuh Islami didik. Neng Rom kok ndelok pas malam Jumat, Umi. Siapa ngatu iki dikene karo mbokmu ta? Tapi yo ora kudu kemudian jadi LC syariah. Gua malah menistakan agama. Engko begitu tamune ngasih tip langsung alhamdulillah, takbir aja. Maka jangan memperolok lagune Cah Wonogiri sing ketope Desa Gendo kae. Oh. Duh, gede dawa kae ngono. Dewa-dewa iki kok gede dawa. Top Cah Wonogiri sangge lagu apik banget iki. Jika ilaman taba wa amana, yaitu orang-orang yang bertobat dan beriman. Makanya nyuwun sewu, agama itu hadir limangkana yarjullah. Itu artinya apa? Agama itu memberikan harapan untuk mereka yang punya harapan. Maka hakikat agama itu bukan nakut-nakutin, tapi memberikan harapan.
Harapannya apa? Segelap-gelapnya kamu pasti ada jalan terang. Problemnya itu bukan masalah kamu mampu atau tidak. Semuanya mampu. Masalahnya satu, mau apa tidak. Saya takon, tolong dijawab dengan keras. Kalian mau jadi orang baik apa enggak? Mau. Mampu apa tidak? Mampu. Itu loh. Kalau mau pasti mau. Sak bosok-bosokmu itu begini. Kamu mau gak jadi orang baik? Enggak Gus, saya udah jelek kok. Itu kamu berarti putus asa. Kamu gak boleh putus asa. Sak gede-gedene maksiatmu, luweh gede pangapurane pangeranmu. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Makanya ilaman taba, bagi siapapun yang mau bertobat, dibuka sama Allah jalannya, dibuka. Wa amanah, dan dia tidak kehilangan rasa imannya. Makanya jangan sampai maksiatmu itu menjadikan kamu kehilangan imanmu. Cara menjaga iman bagaimana? Gampang saja. Jangan pernah tinggalkan sholat sebesar apapun dosamu. Karena begini dok, orang itu tidak menjadi kafir ketika dia bermaksiat, tapi menjadi kafir ketika dia meninggalkan sholat. Orang maksiat tidak menjadi kafir. Kamu zina tidak menjadi kafir. Kamu mendem tidak menjadi kafir. Kamu maling tidak menjadi kafir. Kamu judi tidak menjadi kafir. Kamu toyeng enggak menjadi kafir. Kamu ngintip enggak kafir. Buka Didi, ya Itu enggak kafir. Enggak kafir. Tapi kalau kamu meninggalkan sholat, kafir. Makanya al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, famang taroka faqad kafaro. Yang meninggalkan sholat berarti dia kafir. Makanya kemudian apa? Ini harus menjadi prinsip. Mbak-mbak, rungok tenan. Prinsip kamu satu. Sebesar apapun maksiatmu, tolong jangan pernah tinggalkan sholat. Yang di belakang, sholat. Sholat. Masa aku bagi-bagi rukuh, kamu gak pernah sholat? Kan mubadir. Tak bagi rukuh malah gilemek. Ini yang baru-baru, yang butuh mau kena berapa orang? Gue sing lawas ngacung terus. Tak kasih sholat. Gitu loh. Karena kamu sholat tanda kamu punya iman. Gini loh dok, saya itu agak sedih membaca penelitian. Orang Islam di Indonesia itu yang sholat hanya 38%. Gila gak? 38% tok. Apa gak keren ketika yang di luar sana banyak yang gak sholat, kok anak sarkem sholat? Malaikatnya mesti bengoknya bauan tadi. Wow. Begitu didelok sangka radar, kayak sapa sing salat? Warga Sarkem. Wow. Wancine Mbak Sarkem salat, Sarjono micek. Sarjono kalah karo wargane Jon. Alasane loro. Ya ndak ya? Ilaman tobat toh. Walaupun malamnya masih bermaksiat. Loh, saya kan aku nggak bisa melarang kamu untuk bermaksiat. Hak saya apa? Kecuali aku ngopeni kamu, udah keluar semuanya tak bayari kabeh. Rasa kerja ben bulan tak kayak bulanan. Kamu nggak usah tak kasih bulanan tiap bulan, pasti bulanan. Kecuali sing tua-tua. Kamu tahu menopause itu artinya apa? Men ora poso terus. Maka namanya menopause. Wa amila amalan solehan, dan yang mengerjakan amal soleh sekecil apapun kebaikan itu kamu lakukan, bahkan dengan hanya membuang duri di jalan. Liwat ono kerikil kamu singkirkan, itu udah kebaikan. Cuma malah mau nambahin kerikil. Makanya saya itu sampai terbiasa begini. Kenapa kalau saya masuk toilet
terutama di toilet umum, kenapa mesti saya bawa tisu? Selain untuk bersih-bersih saya, itu untuk membersihkan toiletnya. Saya itu sangat tidak nyaman ketika toilet umum itu dalam keadaan basah. Maka kalau saya masuk, tak lap dulu. Dan saya keluar selesai cebok, tak lap lagi. Harapan saya satu, tidak ngerepoti orang yang masuk toilet setelah saya. Coba kalau semua orang punya prinsip seperti itu, nggak ada toilet jorok. Kadang-kadang, ya Allah, mohon maaf ya, wis ngerokok, ngisi suwe, ya kan? Puntung rokoknya dibuang di kloset, begitu keluar nggak disiram, wong ya teko, gitu loh. Ayo, apa mana neng rum karaoke gue ya toh? Wis mabuk kebelat nguyuh, wis ngono kae. Wis nguyuhe nyuwun sewu ketoke ning dhuwur kloset. Was. Jabres anggon-gon kae. Lah kepiye? Wis nguyuhe mabuk ngadeg. Waduh. Sing mumet ora mung ndas dhuwur. Ndas ngisor meru mumet. Nguyuh karo ngene. Ayo. Mbak ya ngono. Nguyuh lungguh nduk. Wedok nguyuh ngadeg rata tak kandhani. Saya itu, dek ya, kalau saya masuk toilet kok kotor gitu, tak lap. Saya tuh sering kayak ya Allah gitu loh, tak lap. Makanya kenapa saya sering bawa masker supaya nutupi itu bau, tak lap. Kemudian setelah selesai, saya mau pergi, tak lap lagi. Harapan saya yang masuk berikutnya dia tidak repot. Kalau semua orang seperti itu termasuk wa amila amalan solihah. Itu peristiwa perkara kecil tapi sangat-sangat soleh. Coba kau bayangin, jangan bangga meninggalkan kotoran gitu loh. Terus kadang-kadang gaweder disiram, ambune. Saya tuh paling benci toilet bau rokok. Lah wong rokok aku ki batin. Wong rokok iki lak padha karo wong mangan, padha karo wong ngombe. Kok dadak karo ngising iki lho. Kuwi lak padha karo mangan campur ngising gitu loh. Nikmatnya itu di mana itu loh. Aku tuh heran, belum ya. Saya nggak protes bagi kamu yang merokok itu nggak protes. Tapi mbok yo yang sing tertib lah. Kadang-kadang rokoknya dikasih kloset tapi nggak disiram, campur karo pisang goreng gede-gede kayak. Ya Allah, saya tuh seneng banget ditakdir tidak ngerokok, itu saya seneng banget, beneran. Saya tuh alhamdulillah cangkem saya belum pernah ngerokok, jajal sekali aja mutah-mutah saya. Kalau Pak Rudi nggak ngerokok bukan karena nggak doyan, karena nggak kuat beli saja itu loh. Kalau saya ngerokok mungkin saya nggak perlu beli lah. Bocah-bocah SGM, PGM, teko yos. Nah. Kan aku duwe guse. Jadi wa amila amalan sholihat. Termasuk kemudian mohon maaf mamane, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan rumah. Itu termasuk wa amala amalan sholihat. Wa amala amalan sholihat. Wa amila amalan sholihat. Kok kamu tahu temenmu malam itu nggak laku atau pas rande duit? Wah, koncoku mesake itu nggak punya uang, kayaknya makan saja susah, tak belikan nasi bungkus. Itu termasuk wa amila amalan sholihah. Oh, koncoku mau berangkat ngaji nggak berani, kayaknya dia nggak punya jilbab, nyotak sili. Itu termasuk amalan sholihah. Walaupun perempuan itu rata-rata bohong, jilbab rong lemari, ya bilangnya nggak punya jilbab. Oh, perempuan setiap mau pengajian bingung, aduh orang dia jilbab. Lah wong lanang lah simpel nduk, mau pengajian itu mau bajunya grey ya pecinya hitam, bajunya putih pecinya hitam, bajunya merah pecinya hitam. Coba perempuan harus matching, harus matching. Bila perlu matching itu tidak hanya jilbab dengan pakaiannya, sak make up. Jilbab pink yo make up pink.
lipstike pink. Iki apa ngene jenenge ini? Esedone pink. Bajune pink, roke pink, sandale pink, sak sempake pink. Lah wong lanang iki bajune apa pecine sama. Pecine sama. Enggak mungkin kok kemudian Pak Rudi iki bajune pink, pecine pink. Enggak mungkin. Kecuali bagi orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan amal soleh, sekecil apapun itu, Nduk, kamu lakukan. Oh, koncoku kayak sakit, katanya perlu dimotivasi, kamu motivasi, datang, itu termasuk amal soleh. Semangat yuk, tanggung jawab masih besar, kamu masih punya anak di rumah, ada orang tua yang harus kamu bahagiakan, ayo sembuh. Aja mau dendeni, loromu apa? Aku 3 hari panas sih. Wah, katanya meh mati. Itu nanti matinya bukan karena penyakit, mergo cangkemmu tak kandhani. Jangan. Bawain makanan kesukaannya. Itu loh. Makanya saya cerita, kalau di Arab Saudi itu orang sedekah itu gila-gilaan. Apalagi musim haji kayak ini. Itu kalau orang sedekah di Arab itu, apalagi pas wukuf di Arafah itu, subhanallah. Jeruk sak kontainer, apel sak kontainer, beneran pisang sak kontainer. Lah wong sarkem ki ya Allah, jeruk telu ngenteni kancane loro. Kancane loro baru gawane jeruk telu. Kue niate siji, sesuk lak gantian aku loro ganti digawake. Lo agama. Itu aja, jangan merolok agama.